Halo adik-adik. Kok nanti ke sini Kak? Ke sana Kak. Halo adik-adik. Lagi kita Jumpa lagi di Sekolah Minggu. Iya, sudah hari Minggu lagi. kedua bulan Juli. Cepat ya Tante ya. Iya, Nggak kerasa. Kerasa. Sebentar lagi mau panas. Terus habis itu Natalan. Ya, sudah akhir tahun lagi. oh cepet sekali. sekali. Iya. Sekarang Kita ayo kapan nyanyinya Kak? Sekolah Minggu pasti ditunggu tuh mau nyanyi tuh. Iya. Puji Tuhan. sudah siap belum sekolah minggu? Aduh ngantuk nggak ya? Coba. Udah mandi belum ya? Sudah mandi semua? Udah makan juga? Sudah Sarapan? Belum Wah. makan? Belum makan. Lapar. Nanti harus Nanti gini abis sekolah ya. minggu makannya. Kita sekarang mau sekolah minggu dulu. Kita mau ucapkan selamat pagi sama Tuhan. Ayo kita nyanyi Oke. selamat pagi Tuhan, mantap. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Sekarang kita mau berdoa dulu untuk memulai sekolah minggu kita. Ayo semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk kami berkumpul bersekolah minggu bersama-sama Tuhan. Tuhan, tolong kami agar sepanjang sekolah minggu ini kami dapat mengikutinya dengan baik. Tuhan, beri kami sukacita. Tuhan, beri agar kami bisa duduk manis dan mendengarkan cerita nanti. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pasti sekarang siap untuk bernyanyi Bernyanyi. puji Tuhan dengan semangat. Kita Tuh, Tante, Apa ya? Penasaran deh. apa ya? Apa ya? Mendaki gunung pernah nggak ada Dek ya? Kalau kakak sih belum pernah. Mendaki udah pohon. pernah. Mendaki pohon. Manjat. Itu manjat. Ya tapi mungkin mendaki bukit. Nah, Mendaki bukit. jalan yang menanjak lah. Capek Tante. Tapi nggak apa-apa kalau bersama Tuhan Yesus kita pasti akan Oh kuat. iya, pasti Tuhan Yesus menemani ya. Menemani Kemana-mana. supaya kita semangat selalu. Kayak kita menyanyi lagu yang ada daki-dakinya itu Tante. Oh iya, Bukan daki. bukan daki ini ya. Mendaki. Mendaki bersama Tuhan, turun Ya, bersama turun Tuhan. Tuhan. Udah buat Berenang. apapun ya, ngapain Ngapain Tuhan. pasti Tuhan ada. Oke. Menolong kita. Ayo kita menyanyi lagu daki-daki. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang jalan, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, kau ada di kiri, kau ada di atasnya.
sedih, Dia dia juga hibur. Tuhan ada. ada sama kita. Terus kita lagi senang, Dia juga Dia ada, juga ikut ada. senang sama kita. kita mau berenang, Tuhan ada. Dia jagain Dalam laut, Iya, di mana-mana karena Di Tuhan mana-mana. memang berkuasa, hebat Hebat sekali. sekali. Adik-adik, sekarang kita waktunya dengar cerita. Belajar lagi dari firman Belajar Tuhan. lagi. Mau dengar cerita lagi nggak tentang penyertaannya Tuhan? Pasti dong, dari pasti senang kalau mau dengar cerita. Tunggu-tunggu nih mau dengar cerita apa lagi ya kan? Hari ini kita akan dengar satu cerita lagi tentang penyertaannya Tuhan. Sekarang kita mau panggil Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita agar membantu kita untuk mendengarkan cerita. Kita mau nyanyi Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik semuanya sekarang siap doa, nanti Tante Ari akan berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur karena kami boleh bersukacita hari ini ya Tuhan, memuji Engkau, menaikkan hati yang gembira di hadapan Tuhan karena kami merasakan betapa Tuhan baik dan ajaib buat kehidupan kami. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami supaya kami bisa lagi belajar dari firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan menolong guru kami yang akan menyampaikannya dan menolong kami semua untuk duduk manis, bisa konsentrasi dan fokus ketika belajar firman Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu akan menjadi kekuatan buat hidup kami, supaya kami tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan dan kami boleh hidup di dalam kasih-Mu serta menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom anak-anak sekolah minggu GSCA Haleluya Mondoroko. Ketemu lagi dengan kakak. Hari ini kita akan belajar lagi tentang firman Yaitu
itu adalah, nih dengerin baik-baik ya. Tema kita adalah kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan. Big God. Siapa yang percaya Tuhan kita besar, angkat tangan. Oh, ternyata ada yang percaya. Besar seperti apa sih? Besar apakah seperti kakak gini? Besar badannya, gendut. Oh, gendut ya. Apakah seperti itu? Atau Tuhan yang disebut besar itu adalah Tuhan yang hebat? Apakah itu? Oh ya, nanti kita akan cari tahu ya. Nah, kebesaran Tuhan salah satu buktinya adalah perlindungan yang diberikan. Nah, salah satu perlindungan yang bisa kita rasakan adalah penyertaan Tuhan. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, sebelum kita masuk nih ya ke selanjutnya, kakak mau minta tolong adik-adik siapkan 1 lembar kertas. Apa aja terserah. 1 lembar kertas. 1 lembar kertas. Nah, ini kakak punya nih, contohnya warna pink. Nggak harus warna pink, warna putih boleh, biru boleh, hijau boleh, apa aja deh, terserah. Yang penting bisa nulis sama alat tulis 1 ya. Dan jangan lupa buku catatan dan Alkitabnya. Oke? Ya, silahkan disiapkan. Nah, oke. Kita akan lanjut. Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Nih, kakak punya cerita nih. Bukan kakak sih, kakak baca ini Alkitab. Ceritanya ini ada di Alkitab. Nah, kenapa kakak suruh siapkan ini kertas dan alat tulis? Nih, karena kakak punya teka-teki. Apa itu teka-teki? Nah, teka-teki itu tebak-tebakan. Oh, gitu ya. Nah, kakak minta nanti ini kakak akan menceritakan 1 tokoh di Alkitab. Kakak akan menceritakan 1 tokoh di Alkitab dan adik-adik tolong menebak siapa sih tokoh Alkitab yang kakak ceritakan. Nah, pasti pernah baca Alkitab kan? Pernah baca firman Tuhan. Dan sering juga ikut sekolah minggu. Nggak sering ya, selalu setiap minggu pasti ya kan? Setiap minggu pasti ikut sekolah minggu dan ada cerita yang diberikan. Nah, dari situ mungkin adik-adik pernah mendengar tentang cerita ini. Nah, oke. Nanti peraturannya adalah adik-adik menuliskan di kertas tersebut. Begitu tahu, oh kira-kira itu Petrus. Nah, ditulis Petrus di sini. Nah, kalau sudah yakin, ya udah ditutup kertasnya. Oke, kalau sudah ditulis ya udah nggak boleh diganti lagi. Nah, terus tahu dari mana kak kita bisa menebaknya? Nanti kakak akan bercerita dan dari cerita itu lama-lama akan ketahuan siapa sih yang kakak ceritakan. Clue pertama adalah tokoh ini hidupnya penuh dengan penyertaan Tuhan. Wah, tokoh ini hidupnya penuh dengan penyertaan Tuhan. Nah, siapa ya kira-kira? Untuk mempermudah cerita, kakak akan menyingkat nih. Tokoh ini akan kita panggil dengan Pak siapa ya? Oh, Pak D, gitu aja ya. Bukan Pak D, bukan itu, Pak D. Nah, kenapa Pak D kak? Ya suka-suka kakak kan. Nama kakak awalannya hurufnya D. Oke. Ya, setuju ya, semua sudah mengerti. Oke. Ya. Oke, kita akan mulai. Nah, tadi kakak sudah berikan clue yang pertama.
tokoh ini hidupnya penuh dengan penyertaan Tuhan. Wah, kira-kira siapa ini? Nah, clue yang kedua. Nih, Pak D ini, Pak D dulu hidupnya dulu ya, nggak sekarang. Pak D ini adalah salah satu orang dari bangsa Israel. Tahu kan pasti bangsa Israel, ya kan? Ini banyak ceritanya di Alkitab. Nah, suatu kali Pak D ini pernah diberi perintah. Diberi perintah. Wah, perintahnya apa ini? Perintahnya adalah untuk memimpin bangsa Israel melawan orang-orang Amalek. Orang-orang Amalek. Iya. Waktu itu setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, cluenya makin jelas ya. Wah, pimpin orang Israel perang melawan orang Amalek. Dan orang Israel berhasil menang. Wah, karena penyertaan Tuhan. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan ya nggak tahu, mungkin bisa aja kalah seperti itu, ya kan? Nah, kemudian di kehidupan Pak D ini pernah juga diutus menjadi salah satu mata-mata. Mata-mata keren ya, kayak film. Mata-mata. Lalu 12 orang yang bersama-sama dengan Pak D, maksudnya termasuk Pak D ya, 12 orang ini, 11 orang deng. Kok 12? Nah, 12 orang yang sama-sama dengan Pak D ini menjadi mata-mata yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel. Nah, mereka kemudian berangkat ke sana dan sembunyi-sembunyi. Oh, lihat-lihat di sini. Oh, iya. Bagus, gini. Nah, dan mereka kembali. Lapor Pak. Gitu ya, kira-kira ya. Lapor Pak. Di negeri Kanaan ternyata orangnya besar-besar. Kita bukan tandingannya lah. Nah, ternyata seperti itu. Tapi ada 2 orang dari 12 orang tersebut yang punya pendapat yang berbeda ternyata. Lapor Pak. Di sana, keren sekali Pak. Memang seperti yang dijanjikan Tuhan, berlimpah-limpah susu dan madunya. Walaupun orang-orangnya terlihat kuat-kuat, tapi kalau kita tetap bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti bisa untuk masuk ke sana dan menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Nah, beda ya. Yang satunya pesimis, yang satunya optimis. Nah, yang salah satu yang optimis ini si Pak D itu. Wah, ternyata orang optimis ya. Nah, sudah semakin terbuka ya. Ya, kalau misalnya sudah tahu kira-kira, tulis aja. Oke, tulis. Nanti ada jangka waktunya. Di mana sudah nggak boleh nulis lagi karena sudah pasti ketebak. Ya, kalau udah tahu tulis aja. Oke. Nah, berikutnya, apalagi berikutnya, nih, dengar baik-baik ini. Penting. Berikutnya, Pak D ini adalah salah satu abdi dari pemimpin bangsa Israel. Wah, abdi itu apa sih Kak? Abdi itu adalah orang yang membantu tugas-tugas dari seorang tersebut gitu. Jadi misalnya nih, waktu itu pernah
pemimpin bangsa Israel ini naik ke gunung Tuhan, ceritanya ke gunung Allah, untuk bertemu dengan Allah. Keren sekali ya bertemu dengan Allah. Dan Pak D ini diajak untuk bersama-sama dengan pimpin bangsa Israel ini untuk naik juga. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menjaga kemahnya di atas gunung. Waktu pemimpin bangsa Israel ini menemui Tuhan secara langsung. Nah, kalau udah pernah dengar cerita ini, pasti tahu siapa Pak D ini. Nah, kira-kira semakin jelas apa semakin nggak jelas? Wah, kalau semakin nggak jelas nih berarti kurang dibaca Alkitabnya. Nah, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini nih yang paling keren waktu itu Pak D pernah alami. Waktu itu bangsa Israel sudah mendekati tanah Kanaan, tinggal menyeberang suatu sungai, Sungai Yordan. Nah, tapi pada saat itu yang terjadi adalah Sungai Yordan itu banjir, arusnya deras sekali, meluap airnya kemana-mana. Nah, tapi Tuhan berfirman kepada Pak D. Kata Tuhan, waktu itu ada imam-imam yang ditugaskan untuk membawa tabut perjanjian. Itu loh yang isinya 2 log batu. Ya, nah itu. Nah, imam-imam itu, kata Tuhan, disuruh untuk bawa tabut perjanjian dan berjalan di depan orang Israel. Dan Pak D melakukan seperti apa yang Tuhan suruh. Dan apa yang terjadi? Sungai yang banjir tadi itu, sungainya kering. Kering. Keren ya. Kok bisa? Gak tahu itu, karena Tuhan. Nah, karena kering itu bangsa Israel bisa lewat. Wah, ini satu lagi cerita penyertaan Tuhan terhadap Pak D. Nah, lalu selanjutnya, ini pasti pernah dengar nih, Tuhan melalui Pak D nih memimpin bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko. Pernah dengar kan ceritanya? Dikelilingin 7 hari. Hari yang ke-7, roboh itu tembok yang tebal-tebal itu, roboh semua. Nah, itu adalah salah satu kejadian di mana Pak D memimpin bangsa Israel waktu itu. Berarti Kak, Pak D ini kemudian menggantikan pemimpin yang lama dong. Tadi katanya Pak D ini merupakan abdinya pemimpin bangsa Israel. Nah, itu dia. Itu clue yang paling jelas. Ya kan? Clue yang paling jelas. Pemimpin bangsa Israel yang pertama kali Tuhan tunjuk untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir adalah, waduh, bingung. Adalah Musa. Nah, berarti Pak D ini adalah abdinya Musa, pelayannya Musa, yang kemudian ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Nah, pasti udah tahu ya, udah tulis yuk. Nah, itu dia Pak D. Nah, kemudian setelah meruntuhkan tembok Yeriko tersebut, Pak D memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan, seperti
janji yang sudah disampaikan Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan Pak D ini seumur hidupnya sampai Pak D ini kemudian sudah tua dan meninggal. Nah, seperti itu kira-kira yang clue-clue yang bisa kakak ceritakan tentang Pak D. Oh, sudah ada yang tahu jawabannya? Sudah ada yang tahu jawabannya? Nah, oke. Kalau sudah, nih setelah ini sudah tidak boleh menulis lagi, ya. Oke, sudah ditutup rapat-rapat, kertasnya ditutup. Nah, oke. Nah, kira-kira betul nggak ya tebakan saya? Nah, betul tidak ya tebakan saya? Oke. Sekarang saatnya kita membuka kunci jawabannya. Nah, dan jawaban dari teka-teki hari ini adalah, kita lihat sama-sama ya. Wih, betul nggak ya? Oh, kosong ternyata. Salah buka. Ya, jawabannya adalah nih, Yosua. Ternyata Pak D itu adalah Yosua. Siapa yang benar jawabannya? Angkat tangan. Saya Kak, benar. Wih, selamat buat yang benar ya. Berarti adik-adik sudah mendengarkan banyak cerita dan berhasil mengingat. Nah, buat yang salah jangan berkecil hati. Dibaca terus, terus disimak supaya semakin bertambah pengetahuannya. Nah, lalu tadi kan sudah kakak ceritakan ya sepenggal perjalanan hidup dari seorang Yosua. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yosua berkaitan dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yosua? Apa sih buktinya penyertaan Tuhan? Nah, yang pertama adalah, nih catat ya, yang pertama adalah hikmat. Kak, hikmat itu apa sih Kak? Kalau makan itu kayak kita hikmat loh, bukan, itu nikmat. Nah, hikmat itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Nih misalnya kita dihadapkan sama sebuah pilihan. Nah, kita dihadapkan sama sebuah pilihan. Kita mau belok kanan atau belok kiri. Kalau lurus nggak bisa, belok kanan atau belok kiri lagi jalan. Nah, kalau kita punya hikmat, kita bisa menentukan, oh kira-kira kalau belok kiri ini lebih jauh, tapi jalannya sepi, jadi bisa lebih cepat. Kalau belok kanan ini lebih dekat, tapi banyak berhentinya. Nah, kira-kira bisa menentukan mau lewat mana. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Bagaimana caranya kita bisa berhikmat seperti Yosua? Nah, hikmatnya Yosua ini tadi terlihat waktu menjadi pengintai bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena Yosua selama hidupnya itu Yosua mengalami kebaikan Tuhan, mengalami mujizat bersama dengan bangsa Israel, sehingga Yosua tuh mengerti, oh Tuhan kita ini Tuhan yang hebat. Walaupun orang-orangnya di sana besar-besar dan kelihatannya kuat-kuat, tapi kalau sama Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melawan mereka. Nah, seperti itu. Nah, sebagai contoh nih, kakak kasih tahu ya, misalnya hikmat. Misalnya nih sekarang
adik-adik lagi ada di rumah, ya kan, pasti di rumah, nggak mungkin lagi ada di lapangan, panas. Nah, adik-adik ada di rumah dan tiba-tiba adik-adik melihat nih di meja tergeletak selembar uang. Wah, ada duit nih. Adik-adik tahu nih, pasti kalau nggak punya bapak, punya ibu. Kalau nggak punya papa, punya mama nih pasti uang. Wah, tapi ada yang tahu. Ambil jangan ya. Kira-kira ambil jangan. Nah, karena adik-adik sering baca firman Tuhan, adik-adik tahu tuh, ada salah satu dari 10 perintah Allah yang bilang, jangan mencuri. Jangan mencuri. Oh iya ya, jangan mencuri. Nih, mencuri enggak ya? Kan ngambil ya papa mama. Oh, tapi bukan punya saya. Oh, berarti mencuri. Oke, tidak akan saya lakukan. Dipanggil papa mama, bapak ibu, ini ada uangnya, tergeletak di meja, nanti hilang. Tidak jadi melakukan hal-hal yang berdosa, yang mendukakan hati Tuhan. Seperti itu contohnya. Nah, jadi hikmat itu timbul dari pengetahuan. Harus tahu dulu tentang apapun. Kalau hikmatnya itu berasal dari firman Tuhan, pengetahuan dari firman Tuhan, berarti itu adalah hikmat Tuhan. Tapi kalau kita tahunya adalah pengetahuan yang biasa dari dunia, berarti hikmat dunia. Ya, seperti itu. Nah, pengetahuan ini yang kemudian kita mengerti. Wah, kita ngerti nih, oh, berarti tadi jangan mencuri. Oh iya, berarti nggak boleh mencuri dong, gitu kan. Dan kemudian kita lakukan di saat-saat kita membutuhkan keputusan. Seperti itu adik-adik. Nah, kemudian yang kedua buktinya yaitu Yosua mengalami mujizat. Mengalami mujizat. Tadi masih ingat ceritanya yang nyebrang sungai yang banjir itu sama merobohkan tembok yang tebal itu adalah salah satu mujizat. Itu adalah bukti dari penyertaan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga yaitu adalah kemenangan. Kemenangan. Yosua mengalami kemenangan karena Tuhan menyertai Yosua. Bisa dibaca nanti di kitab Yosua. Ya, ceritanya yang tadi itu. Oke. Nah, kemudian kita kan juga anak-anak Tuhan, betul? Ya kan? Betul? Lah kalau nggak anak-anak Tuhan nggak mungkin ikut sekolah minggu. Nah, apa sih bukti dari Tuhan itu sudah menyertai anak-anaknya? Ini salah satunya adalah nih firman Tuhan. Bukti dari penyertaan Tuhan adalah firman Tuhan. Nah, coba baca di 2 Timotius 3 ayat 16. Apa manfaat dari firman Tuhan? Yang pertama, nih Kakak rangkumin ya. Yang pertama yaitu untuk mengajar. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mengajar orang dalam kebenaran. Itu manfaat firman Tuhan. Wah, kalau gitu tahu manfaatnya. Nah, berarti Tuhan memberikan firman-Nya untuk menyatakan penyertaannya terhadap kita. Itu. Nah, yang kedua, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita rasakan dalam hadiran Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah diberikan untuk kita tinggal di dalam hati kita dan memberikan, mungkin ada yang bisikan-bisikan halus gitu.
Jangan mencuri, itu salah. Misalnya, ayo lakukan yang baik, seperti itu. Atau mungkin ada juga yang udah berbicara jelas di dalam hati kita. Tergantung kita membiarkan Roh Kudus bekerja atau tidak. Nah, yang kemudian yang paling pasti adik-adik rasakan adalah kehadiran keluarga kita, entah itu orang tua, kakek nenek, kakak adik, semuanya itu menunjukkan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan untuk kita. Setiap hari bisa kita rasakan seperti itu. Nah, berarti sudah jelas ya kalau Tuhan itu menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, artinya benar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Nah, Tuhan yang hebat. Kalau kita punya Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita, kita seharusnya setiap hari bersyukur. Kita bersyukur punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa lebih dari segala sesuatu. Nah, seperti itu kira-kira cerita hari ini. Sudah terbukti ya berarti kalau Tuhan itu menyertai kita. Ya, oke? Nah, sampai dengan akhir tahun nanti kita akan belajar lagi mengenai hal-hal ini, yaitu tentang kebesaran Tuhan, tentang bagaimana kita memiliki hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar oleh Tuhan, hati yang mau dilatih, dan kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan. Karena itu jangan lewatkan satu kali pun ibadah sekolah minggu di GSCA Haleluya Mondoroko, karena banyak berkat yang akan adik-adik dapatkan. Oke, untuk ayat hafalan minggu ini kita buka di Yosua. Nah, di Yosua tuh langsung ketemu Yosua di awal-awal. Yosua 1 ayat yang ke-9. Kakak bacakan ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Gampang ya hafalannya, dihafalkan ya, supaya kita terus ingat tentang penyertaan Tuhan. Oke. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini ya. Semua tutup mata, lipat tangan. Oh ya, Alkitabnya semua dibereskan. Tadi yang sudah alat tulis semua dibereskan dulu. Kita mau berdoa, oke? Ya, kakak akan pimpin dalam doa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh belajar mengenai kehidupan salah satu hamba Tuhan, yaitu Yosua. Tuhan, dalam kehidupan kami juga merindukan boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami boleh merasakan mujizat, kami boleh memiliki hikmat dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam setiap tantangan, dalam setiap rintangan yang kami hadapi, kami boleh melihat bahwa Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan untuk setiap hari kami boleh membaca firman Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman Tuhan tersebut. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Serta Tuhan menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami ya Bapak, kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Kami yang liburan sekolah Tuhan lindungi. Kami yang berada di rumah juga Tuhan lindungi di tengah pandemi ini. Kami berdoa supaya
perlindungan dari kuasa Tuhan melingkupi kami sehingga kami boleh terhindar dari virus-virus sakit penyakit yang sedang mewabah ini ya Bapa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua keluarga kami, orang tua kami, pekerjaan orang tua kami, sehingga melalui keluarga kami, keluarga anak-anakmu di GSC Haleluya Mondoroko, nama Tuhan juga dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan setiap anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya kemenangan demi kemenangan akan kami peroleh di sepanjang minggu ke depan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan kami menutup ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu, selamat berlibur ya untuk yang liburan sekolah. Kakak pesan tetap jaga kesehatan. Kalau misalnya keluar jangan lupa pakai masker. Nah, tapi karena wabahnya sepertinya semakin parah, kalau bisa nggak usah keluar rumah, tetap di rumah aja ya sama keluarga. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.